itu cahaya buat hidup aku, Darmi. Sama kamu itu obat untuk semua luka hidupku. Oh, Mas, aku itu nggak minta apa-apa loh sama kamu. Aku cuma minta satu hal aja. Apa tuh? Jangan pernah tinggalin aku ya. Aku nggak bisa, Mas, kalau nggak hidup tanpa kamu. Nggak akan, Darmi, nggak akan. Kamu ingat omonganku ya, kamu pegang omonganku ya. Nggak akan ada yang bisa misahin kita. Mau dunia hancur sekalipun, aku maunya sama kamu. Cuman mau sama kamu sampai mati, Darmi. Sampai mati. Mas, nggak akan ada yang misahin kita. Soalnya hati kamu sama hati aku udah bersatu. Nggak ada yang bisa misahin, nggak ada. Nggak akan bisa ada yang hapus juga, Mas. Kok pembantu Mbak bisa seberani itu sih? Dari awal saya sebenarnya sudah nggak nyaman sama Darmi, Mbak. Saya hanya mandang almarhum Mbok Karti. Saya pikir awalnya mungkin saya yang terlalu sensitif. Mbak, kru. Duh, gak kelihatan. Mbak Nadia, Kenapa nih? Mbak Nadia maaf ya, ada gangguan teknis di studio kami. Coba kamu cek berapa lama, kita lagi syuting loh ini. Mas Dodi kira-kira berapa lama ya? 5 menit lah minta waktu. Oke. Sebentar saya cek dulu ya Mbak, sebentar. Tolong dong dipercepat. Iya Mbak. Mbak Clara, sorry saya... Astaga, Mbak Clara, kamu ngapain di bawah? Mbak, tadi cuma mati lampu aja kok, Mbak. Nggak ada apa-apa, Mbak. Mbak, duduk, Mbak. Mbak, kamu tenang, Mbak. Kenapa, Mbak? Mbak, kamu aman loh, Mbak, di sini. Tadi hanya gangguan teknis, Mbak. Nggak ada apa-apa. Saya pastikan kamu di sini aman ya, Mbak, ya. Coba, tenang dulu, sebentar. Mbak, kru, minta air putih dong. Ya, makasih. Ini dulu, Mbak. Yuk, Mbak, diminum. Pelan-pelan. Mbak Clara gimana, udah enakan? Tarik nafas dulu, Mbak. Udah, Mbak. Kamu aman di sini, Mbak. Mbak, saya nggak mau maksa, Mbak. Kalau kamu belum siap melanjutkan, nggak apa-apa. Apa-apa, Mbak. Yakin, sanggup, Mbak? Mbak, maaf kalau cerita ini membuat kamu kembali ke masa kelam itu, Mbak. Tapi kenapa, Mbak, sampai sedemikian kagetnya, sedemikian takutnya dengan kegelapan tadi? Itu kan cuma mati lampu aja, Mbak, nggak ada apa-apa. Tapi saya masih begitu takut sama gelap, Mbak. Saya masih trauma sama gelap. Saya takut. Kalau begitu, itu bukan cuma perasaan kamu aja. Dari awal, firasat kamu itu tentang Darmi sudah benar. Iya, Mbak. Ternyata apa yang saya takutkan benar-benar terjadi, Mbak. Saya nyesel, Mbak. Saya nyesel karena nggak ikutin insting saya dari awal. Padahal si Darmi itu datang ke rumahnya Mbak kan mau menggantikan posisi almarhumah ibunya. Tapi kok dia malah... Iya, Mbak. Saya pikir juga gitu. Kok bisa? Tapi makin kesini saya makin sadar, Mbak. Dari awal dia sudah punya tujuan itu, Mbak. Dari cara dia menatap saya, dingin. Seolah-olah saya itu cuma batu sandungan buat dia. Mbak, saya jadi semakin penasaran, Mbak. Lalu apa yang terjadi, Mbak, setelah itu? Saya curiga, Mbak. Saya curiga. Tapi saya nggak nyangka bakal sejauh itu, Mbak. Sejauh apa, Mbak? Apa yang terjadi? Semua yang saya takutkan ternyata akhirnya terjadi, Mbak. Loh, ini kan mobil Mas Arya, kok ada di sini? Katanya kerja. Mas, apa-apaan ini? Mas sadar, Mas. Aku ini istri kamu. Dia bukan istri kamu, dia cuma pembantu, Mas. Iya, aku tahu. Kamu istri aku. Tapi dia kekasih aku. Mas, maksud kamu apa, Mas? Mas, udah yuk. Aku lapar banget nih. Dari awal kamu datang aku ngerasa ada yang nggak beres ya. Ternyata kamu... Ibu,
Jangan salahin saya dong, tapi salahin suami ibu. Saya tuh cuma pengen disayang. Udah, Clara, sini. Mas sadar mas. Aku juga punya hak buat bahagia. Dan sekarang, aku bakal bagian kekasihku. Mas jangan gila mas, ini rumah kita mas. Mas tolong mas jangan kayak gitu mas. Aku mau jangan mas, jangan kayak gini mas. Udah, sana masuk ke dalam. Urus anak kita. Bye. Mas. Mas Arya. Bukan mas, tolong mas jangan kayak gini mas. Mas. Pokoknya jangan sampai dia ganggu kita lagi. Bila perlu, kita singkirkan dia sekalian. Iya dong, soalnya dia emang udah gak penting. Sekarang, yang paling penting di hidup aku cuman kamu, sayang. Mas, aku itu sayang banget loh sama kamu. Pokoknya sampai mati aku sayang kamu. Sampai mati ya. Duduk di mana, Mas? Ah, iya. Iya, terima kasih, Mas. Permisi Pak Bu, silakan mau pesan apa? Iya, terima kasih. Mbak, saya mau pesan nasi goreng spesial. Terus ini sop buntut, ayam bakar, jus jeruk, sama es krim coklat, Mbak. Kalau bapaknya mau apa? Saya ikut aja, sama kayak kekasih saya ya. Baik, kalau gitu ditunggu ya Pak Bu. Iya, terima kasih ya. Mas, kamu itu kalau senyum makin manis gitu, makin buat aku makin cinta. Aku cuma pengen lihat. Kamu serius di sini sama dia? Darni, kamu itu cuman pembantu di rumah saya. Dasar pengkhianat. Ibu, saya itu sekarang bukan pembantu ibu lagi. Tapi saya udah kerja di hatinya Mas Arya. Kamu pikir saya bodoh? Gak mungkin Mas Arya kayak gini kalau nggak kamu apa-apain. Lihat aja tampang kamu, baju kamu. Ini tuh bukan cinta. Suami saya nggak mungkin ninggalin rumah dan anaknya demi perempuan gila kayak kamu. Kamu yang gila, Clara. Sekarang giliran aku bahagia, kamu mau rebut gitu. Egois kamu. Dasar istri durhaka. Istilah cantik begitu ditinggalin hanya buat yang itu. Pakai susu kali itu si perempuan. Lihat deh, sorot mata suaminya. Kosong banget. Ya benar juga sih. Benar-benar perempuannya. Mas, kamu itu bukan cuma suami aku, tapi kamu ayahnya Bella. Anak kamu nunggu kamu, Mas. Keluar kamu. Aku nggak mau ngeliat kamu di hidup aku lagi. Kamu cuma racun. Sekarang hidup aku cuma buat Darni. Biarin aku bahagia. Mas, sudah jangan kebawa emosi. Biarin aja dia pergi, Mas. Emang kalau orang yang ditinggalin itu suka nggak terima.
Yuk Mas, kita duduk lagi yuk. Aku harus temuin sesuatu di sini. Pasti perempuan itu taruh sesuatu di sini yang bisa bikin Mas Arya berubah. Apa yang kamu pakai, Darmi? Susuk, pelet. Apa yang kamu tanam di tubuh Mas Arya sampai dia bener-bener gak bisa ngendalin aku? Kenapa gak ada apa-apa? Kenapa aku gak bisa nemuin sesuatu? Apa Mas Arya bener-bener milih perempuan itu? Bukan karena pelet, bukan karena guna-guna. Aku ini istri kamu, Mas. Aku ini ibu dari anak kamu. Aku yang ngurus rumah ini, aku yang ngurus semuanya. Tapi kenapa kamu buang aku, Mas? Saya yakin Mbak, saya yakin banget kalau suami saya itu diguna-guna Mbak. Tapi saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya bukti. Dan saya nggak tahu perempuan itu menggunakan cara apa Mbak. Kamu sempet coba nggak Mbak untuk bongkar semuanya, cari tahu apa yang dia lakukan? Ya saya udah coba Mbak, saya udah coba bongkar kamarnya, saya udah cari sesuatu di kamarnya tapi nggak ada, saya nggak berhasil. Saya nggak nemuin apa-apa di kamarnya Mbak. Sampai akhirnya Bella anak saya nanya ke saya, Mama, kenapa Papa pulang sama perempuan itu? Ma, papa kok belum pulang ya? Papa masih kerja, sayang. Ada lembur. Mama mau nangis ya? Enggak, Mama nggak mau nangis. Coba tiupin mata Mama. Tuh, enggak? Papa pulang. Papa pulang. Iya. Papa capek banget. Kamu jangan manja-manja sama Papa dulu ya. Kamu urus anak ini, aku capek banget. Aku mau istirahat. Mas, mau aku pijitin nggak? Kan capek tadi habis belanja, belanja bagus. banyak. Boleh. Iya. Papa kok pulang sama Mbak Darni? Iya, tadi Papa nggak sengaja ketemu Mbak Darmi di jalan. Ya udah, kamu lanjutin belajar ya. Mas, aku mohon Mas, jangan tidur di kamar ini. Kamu harus tidur di kamar kita. Clara, aku capek. Udah deh, jangan mulai lagi. Tapi Mas, aku nggak mau kalau Bella tahu kalau papanya tidur sama wanita lain. Kok cewek lain gimana sih? Ini Darmi loh, kekasih aku. Lagian kamu tuh sosokan banget. Ini rumah aku, mau tidur dimanapun, itu hak aku ya. Mas, tolong jangan kamu rusak semua ini di depan anak kita, Mas. Alah, jangan sok ngatur aku deh. Kamu urus diri kamu sendiri aja. Dan gak usah bawa-bawa Bella. Udah ya, sayang, kita masuk. Mas, tolong Mas. Mas tolong Mas. Apaan sih? Mas Arya. Mas Arya. Mas buka pintunya Mas.
pintunya, Mbak. Rasanya saya pengen banget nabrak mereka berdua, Mbak. Saya nyesek banget rasanya, Mbak. Nyesek banget rasanya ngeliat mereka terang-terangan di depan saya. Nggak peduli sama perasaan saya, Mbak. Tapi saya mikir lagi, saya nggak mau Bella lihat, saya nggak mau Bella tahu kelakuan ayahnya sampai separah itu, Mbak. Saya masih mikirin perasaan Bella. Mbak Clara, kamu adalah ibu yang sangat baik. Saya salut sama kamu. Masih bisa nahan diri di tengah situasi seperti itu. Saya cuma bisa diem, Mbak. Saya cuma bisa nahan nangis saya. Tapi saya yakin ada yang nggak benar, ada yang nggak beres. Kenapa seorang suami bisa meninggalkan istrinya secantik itu cuma buat seorang pembantu, Mbak? Saya yakin ini ada yang nggak beres sama suami saya, Mbak. Ini udah bukan masalah selera. Saya yakin suami saya pasti diguna-guna, Mbak. Tapi Mbak, saya juga mikirnya demikian ya Mbak ya. Kamu berusaha cari tahu nggak Mbak soal ini? Ingat loh Mbak, dari awal firasat kamu udah benar. Ini firasat kamu lagi. Kamu cari tahu nggak Mbak? Sudah, Mbak. Sudah. Saya sudah coba cari tahu. Saya cari tahu tentang pelet, tentang guna-guna. Tapi saya nggak tahu. Saya mesti gimana. Saya nggak menemukan hasilnya juga, Mbak. Dan semua yang saya temuin, semuanya cuma bikin saya makin merinding, Mbak.